Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz dan Ustadzah sekalian, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi dalam suplemen mentoring bahasa Inggris bersama saya Ustadzah Tika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita secara mandiri atau self-study. Meskipun namanya terdengar keren, untuk melakukan self-study, kita tidak harus memiliki dua layar yang canggih, tempat duduk yang menyenangkan, ruangan kerja yang cozy, serta minuman hangat yang senantiasa menemani. Setidaknya kita memiliki gadget yang tersambung internet, kamus, serta buku catatan. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita pelajari sebuah situs yang akan kita jadikan sebagai sumber utama proses belajar mandiri kita. Pertama kita buka mesin pencari, kemudian klik British Council. Ya, klik. Habis ternyata. So, jangan lupa Ustadzah sebelum belajar pastikan internet kita tersambung dengan lancar. Baiklah, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. British Council, klik. Ya, di sini sudah muncul. Nah, kita ambil britishcouncil.org, klik. Kita bisa lihat ada 7 menu utama dari online courses, skills, grammar, vocabulary, business English, general English, dan IELTS. Kemudian kita lihat ke bawah, ada banyak sekali menu-menu, tapi tidak usah terlalu diperhatikan kecuali Ustadzah ingin melakukan online courses yang berbayar. Kita coba lihat ya, di skill ada beberapa skill, antara lain listening, reading, writing, dan speaking. Kita kali ini untuk pertama coba lihat yang speaking terlebih dahulu. Kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat level untuk seluruh skill listening, reading, writing dari beginner A1 sampai C1. Kita sekarang kan coba lihat untuk A2, ada kurang lebih 12 pokok bahasan untuk A2. Kita coba lihat morning briefing. Ini adalah sistem pembelajarannya, dimulai dengan preparation yang akan kita lakukan sebelum masuk ke text listening. Setelah selesai preparation, kita bisa langsung mengerjakan. This recording is from the British Council. Sambil mengerjakan, ada task 1 dan 2, bahkan juga disediakan transkrip. Tapi untuk belajar, ketika mengerjakan task, sama sekali tidak diizinkan ya untuk melihat transkrip. Transkrip baru boleh dilihat setelah selesai mengerjakan, mencoba beberapa kali mungkin, dan kemudian digunakan untuk mengecek. Nah, kita lihat lagi yang lain. Missing a class, sama ya kurang lebih strukturnya, preparation, transkrip, task 1 dan 2. Coba kita lihat lagi untuk skill reading, dan kemudian kita pilih A2, pre-intermediate A2. Ini juga ada banyak sekali pilihan yang bisa Ustadzah ambil untuk belajar mandiri. Kita lihat 1 ya, English courses, sama ada preparation, ada prepnya dikerjakan terlebih dahulu sebelum masuk ke teks. Kemudian ada reading teksnya, dibaca, kemudian lanjut mengerjakan task 1 dan 2. Karena ini self study, jadi setelah mengerjakan Ustadzah bisa langsung mengetahui apakah jawabannya betul atau salah. Nah, ini adalah salah satu keuntungan dari situs. Sekarang kita masuk ke grammar, ada 3 ya, dan kita coba ambil yang beginner to pre-intermediate. Ada banyak sekali topik-topik untuk grammar, dan ini basic. Jadi memang sangat disarankan untuk grammar dari basic. Kita coba dulu lihat countable and uncountable. Jadi ada teori sedikit, kemudian soalnya. Di bawahnya juga. Nah, ini ada 8 soal, kemudian
ada teori lagi, soalnya lagi. Dan ini adalah grammar-grammar yang sering kali digunakan dalam percakapan keseharian, sehingga cukup penting untuk kita menguasai. Kita coba lihat lagi contoh yang lain, articles, tentang penggunaan a, an, dan the. Di sini ada sebuah teori sedikit sekali, she is a doctor dan lain sebagainya. Kemudian tugas ada 8 item. Selanjutnya ada singular dan lain sebagainya. Dan ternyata ini ada 2 ya. Kita lihat ke go to articles 2. Ada apa? Oh, ternyata di sini kita akan belajar tentang the dan lain sebagainya. Untuk vocabulary tidak berbeda jauh, kita ambil beginner to pre-intermediate. Kemudian kita akan melihat banyak sekali pilihan belajar, berbagai macam topik, aksesoris, action, appearance, bedroom, dan lain sebagainya. Kita coba pilih satu, yaitu actions. Di sini mari kita perhatikan strukturnya. Di bagian awal kita akan disuguhi dengan gambar, kosakata, kemudian cara membunyikannya. Jadi Ustazah bisa berlatih di sini langsung ya. Draw, smile, cry, dan lain sebagainya. Dan dikerjakan dengan cara seperti ini. Tampak sederhana ya, tapi ini sangat bisa membantu melatih pronunciation dan spelling. Jadi meskipun simple, tapi ini sangat signifikan untuk perkembangan bahasa Inggris kita. Kemudian di bagian bawahnya ada 5 task. Jadi bagian yang pertama itu level kata. Tapi nanti semakin ke bawah, soalnya akan semakin susah dan lebih menantang. Kita coba lihat pokok bahasan yang lain dalam menu vocabulary. Clothes. Nah, ini bisa dilihat di bagian awal selalu dimulai dengan spelling dan pronouncing. Kemudian di bagian bawahnya ada 5 task dengan 5 tingkat kesulitan dari yang paling simple menuju ke yang lebih kompleks. Kurang lebih begitu strukturnya untuk vocabulary. Dan yang terakhir kita coba lihat pada menu General English. Wow, di sini cukup banyak pilihannya ya, dari video zone, audio zone, magazine, stories, dan lain sebagainya. Sampai Shakespeare, bahkan ada podcast. Nanti Ustazah bisa lihat sendiri. Sekarang kita coba cek di stories. Ada apa di stories? Ada berbagai macam cerita, dari fiksi maupun non-fiksi. Nah, Ustazah juga bisa melihat ada kolom komentar. Bagus sekali kalau bisa terlibat dalam interaksi menggunakan bahasa Inggris, karena pengguna dari situs ini adalah orang-orang dari berbagai macam belahan dunia. Kita lihat lagi, lanjut. Di story ada prep-nya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan cerita. Misalnya ini, your neighbors are, kita coba kerjakan. Tetangga adalah seseorang yang hidup di sekitar kita. Ini misalnya. Nah, nanti juga ada soal-soal yang lain ya yang bisa kita kerjakan untuk preparationnya. Memperkenalkan kita terhadap topik yang akan kita baca. Jadi dikerjakan sebelum baca ceritanya, gitu. Kemudian kita masuk ke ceritanya, dibaca karena dia adalah non-fiksi ya, ini fiksi. Kemudian dikerjakan soal-soalnya. Usahakan untuk membaca sekali tapi paham. Jadi kuatkan kemampuan membaca. Berlatihnya dengan cara seperti ini nih. Saya coba ngasal ya, kemudian finish. Wow, ternyata betul 2. Betul 2 dari 6 soal, 33%. Baca lagi, dikerjakan lagi. Kurang lebih demikian ya. Jadi General English ini ada berbagai macam menu yang bisa kita manfaatkan. Dipilih saja mana yang paling nyaman, yang mana yang paling bisa membantu ustadzah untuk belajar. Oke, dari sini sudah mulai kelihatan jelas ya tujuan serta jalur dari perjalanan kita. Masih ingat? Ya, tentu saja B1. Skor 140 untuk guru secara umum, 153 untuk guru bahasa Inggris, dan 160 minimal untuk mentor bahasa Inggris. Amin ya Rabbal Alamin. Kapan kita akan sampai pada tujuan? Salah satu yang paling utama adalah tergantung dari tekad dan kesungguhan kita.
Dan kalau kita belajar dari kisah kura-kura dan kelinci yang terlebih dahulu mencapai tujuan, bukanlah mereka yang lebih cepat larinya, namun mereka yang bisa mempertahankan motivasi, energi, fokus pada tujuan, dan tetap berjalan. Terakhir, tidak ada self-study tanpa study plan. Setelah ini, silahkan Ustadz dan Ustadzah membuat rencana pribadi maupun kelompok agar di akhir semester kita bisa meraih level B1 bersama-sama. Sekian dari saya, selamat belajar dan sampai jumpa di suplemen mentoring bahasa Inggris selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.